Halo semuanya, selamat datang kembali di iCek Live. Gue Indra dan today akhirnya sampai juga nih Mac Studio terbaru yang dirilis sama Apple pada event WWDC 2023 kemarin. Ini adalah the new Mac Studio with M2 Max chip, dan gue akan mengajak kalian semua untuk merasakan bersama-sama unboxing experience dari Mac Studio terbaru si Apple ini. So ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya, so Mac Studio ini udah sampai di studio iCek Live tuh kayak 4-5 harian yang lalu gitu, dan gue baru sempet untuk mengunboxingnya dalam video kali ini gitu. Dan ini saya baru ingat ya, kalau Mac Studio tuh berat sekali dusnya ya. Kita lihat dulu dari packagingnya, yang mana literally ini packaging yang sama lah ya, seperti pada Mac Studio di tahun 2022 lalu yang menggunakan M1 Max dan M1 Ultra ya. Jadi tahun ini yang baru itu M2 Max dan M2 Ultra. Ya, depan ada tampilan depan dari Mac Studio, kanan kiri ada logo Apple, dan di atasnya nih ada tulisan Mac Studio besar sekali dan ada talinya juga. Dan di bagian belakangnya ini ada tampilan belakang dari Mac Studio ini, dan gue pengen lihat speknya mana ya. Oke, Mac Studio with Apple M2 Max chip, 32GB Unified Memory atau RAM 512GB SSD, 12 core CPU dan 30 core GPU, 4 Thunderbolt bla 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 bla, SDXC card slot ya. Oke. So ya, bisa dibilang Mac Studio yang kita order atau yang ada di studio ini adalah varian terendah, varian termurah untuk Mac Studio terbarunya si Apple gitu ya. Karena di atas ini tentunya kalian bisa mengcustomize untuk spesifikasinya, dan tentunya ada satu kasta lagi di atasnya, yaitu yang menggunakan chipset M2 Ultra. Jadi M2 Ultra itu 2 kalinya lebih cepat dibanding M1 Max ini. Buat kalian yang masih bingung nih, bang gue pusing banget, Apple banyak banget M2, M2 Pro, M2 Ultra, M2 Max gitu ya. Kemarin gue lihat grafiknya dari si MKBHD. Nah, tabelnya dia ini cukup dimengerti lah, kalian bisa lihat. Jadi untuk kasta M2 Pro itu dia 2 kalinya dari chipset M2 yang biasanya, sedangkan M2 Max dia 2 kalinya dari M2 Pro atau 4 kalinya dibanding M2 yang biasa. Dan di atasnya M2 Max ada juga M2 Ultra yang mana dia 2 kalinya dari M2 Max. Karena memang chipset yang Ultra itu menggunakan fusion ya dari 2 chipset M2 Max yang disatukan sama si Apple. Dan kalian bisa lihat ya, di atasnya sini ada green pill khasnya si Apple. So langsung aja kita buka. Jadi dia tuh nanti kanan kirinya bisa dibuka gitu buat ngambil si Mac Studio-nya. Tapi gue mau lihat dulu what's in the box-nya. Tentu kita akan mendapatkan kertas-kertasan dari Apple ya, documentation paper, bla bla bla, dan ini yang paling penting sih, Apple logo stiker berwarna hitam gitu ya. Dan ya ini kalian simpan aja lah untuk documentation papernya. Dan langsung aja kita buka. Nih kalian nggak bisa lihat, cuman di sini ada kayak tanda panah kanan kiri. Ini bisa dibuka gini teman-teman. Unboxing experience Apple tuh emang unik banget ya. Apalagi yang iMac-nya itu keren banget sih. Yo, ini dia Mac Studio-nya, dan di dalamnya kita akan mendapatkan kabel powernya yang mana sekarang ini udah menggunakan braided ya. Jadi finishingnya ini dia udah kayak rajutan gitu, mirip-mirip kayak kabel-kabelnya di iMac, di MacBook, cuman ini lebih tebel banget. Tapi seriously ini build quality-nya bagus banget ya kan. Ini kita singkirin dulu dusnya. Oke, Mac Studio. Seriously gue lupa loh ya, bobotnya ini lumayan ya. Kalian bisa lihat di sini untuk detail bobotnya karena gue lupa persisnya. Dan untuk bukanya di sini. So langsung saja yuk kita buka. Oh, wow. So this is it guys, Mac Studio with M2 Max chip terbaru Apple di tahun 2023. Wow. Buat kalian yang saat ini di rumah atau di studio atau di kantornya menggunakan Mac Mini, pada saat kalian megang Mac Studio ini tuh kayak berada di level yang berbeda gitu, di kasta yang berbeda, yang mana ini tuh kayak lebih serius, lebih proper. Dan kalian denger nih, so
solid banget build-nya, kerasa mantep, masif banget gitu. Dan ya sama seperti Mac Studio di tahun sebelumnya, karena ini adalah sebuah Mac Studio versi advance-nya dari Mac Mini, dia udah dihadirkan dengan SDXC card slot reader di bagian depannya, dan ada dua USB-C port Thunderbolt 4 juga. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Di atasnya ada Apple logo yang khas banget di sini. Dan di bagian belakangnya, nih kita bisa lihat ada banyak sekali port, 4 USB-C Thunderbolt, lalu ada Ethernet port atau untuk LAN, lalu ada power portnya juga, 2 USB-A, lalu ada HDMI, AUX atau audio jack 3,5 mm, dan ada tombol untuk powernya. Dan kalian bisa lihat di sini bolong-bolong untuk sirkulasi airflow-nya si Mac Studio ini. Dan di bagian bawahnya ini adalah bagian yang paling gua suka dari sebuah Mac Studio. Oh my god, keren banget sih, ada tulisan Mac Studio-nya dan dia kayak cuttingan gitu, mendelep ke dalam tuh. Apa tuh mendelep? Ini detail kecil, cuman menurut gua punya meaning yang tegas banget gitu kalau ini adalah sebuah Mac Studio gitu. Dan kalau kalian lihat di lingkarannya ini, dia kayak rubber gitu, jadi untuk menjaga agar Mac Studio ini tidak mudah tergeser-geser gitu. Dan ada bolong-bolong juga di bawahnya sini untuk airflow juga, dan juga untuk speakernya. Jadi ini udah built-in speaker ya teman-teman. Dan ya, M2 Max chip, 32GB RAM, 512GB SSD, 12 core CPU, 13 core GPU ada dalam mini PC-nya si Apple ini. So ya, langsung aja, gue udah gak sabar. Gue mau pasang Mac Studio with M2 Max chip ini di meja kerja gue. Let's go! Ya, akhirnya udah terpasang juga nih Mac Studio 2023 di meja kerja gua. Kayak Mac Mini ya, setupnya tuh memang minimalis banget kalau mini PC-nya dari Apple ini. Nggak banyak kabel-kabel yang terlihat, jadinya untuk kabel manajemennya bagus banget, clean banget looks-nya. Bisa kalian lihat juga di sini gue masih pakai peripheral gaming gua, untuk keyboard masih gaming, mouse juga masih pakai Logitech MX Master gua, dan works fine. Karena emang kelebihan Mac Studio ini dia punya port yang udah banyak banget. Nggak terbatas seperti Mac Mini, jadi nggak perlu berurusan dengan dongle-dongle atau adapter tambahan di bagian bawah seperti aksesoris tambahannya Mac Mini. Salah satu yang paling gue suka adalah penempatan slot SDXC card di bagian depannya, jadi gampang banget kalau mau transfer footage saat gue lagi shoot video kayak gini, jadi cepet gitu untuk tektokannya. Dan kalau kita bandingin Mac Studio 2023 dengan 2022, apa sih bedanya? Karena emang dari desainnya ini bener-bener sama persis. Perbedaan yang pertama ada di port HDMI-nya. Untuk di Mac Studio 2023 ini udah pakai HDMI 2.1, yang mana Mac Studio di tahun 2023 ini udah punya refresh rate up to 240Hz dan bisa connect ke 6 Pro Display XDR. Untuk Wi-Fi connectivity juga udah pakai Wi-Fi 6E, ini sama speknya kayak yang di MacBook Pro, M2 Max, M2 Pro gitu ya di awal tahun kemarin. Lalu Bluetooth juga udah menggunakan 5.3. Simpelnya kalian bisa lihat tabel komparasi dari Apple Insider ini nih. Kita bisa lihat di sini untuk prosesor dari CPU maupun yang GPU-nya atau grafik, dan juga untuk memori atau RAM-nya. Dimana di MacBook M1 Max dia startingnya di 10 core CPU, sedangkan di M2 Max dia di 12 core. Begitupun juga untuk GPU-nya, yang mana M1 Max itu up to 32 core, sedangkan M2 Max up to 38 core. Kalau kita ngomongin yang M1 Ultra ini udah beda level lagi ya. Di M1 Ultra up to 64 core, sedangkan di M2 Ultra dia di bump ke up to 76 core. Sedangkan untuk RAM-nya ini gila banget sih. Untuk yang di M2 Max kini up to 96GB RAM, sedangkan di M2 Ultra sekarang up to 192GB RAM ya. 200GB RAM tuh. Mamam tuh. Teman-teman juga bisa lihat tabel benchmarking dari masing-masing chipset di layar kalian saat ini. Improvement performance ada di angka sekitar 25% dari chipset yang tertanam di Mac Studio tahun 2022 lalu. Video yang sedang kalian tonton saat ini, gua melakukan editingnya itu dengan Mac Studio M2 Max ini menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan so far so good, no issue at all. Semua kerasa fluid banget, gue bermain di berbagai macam layer. Ya ini udah sangat amat cukup sekali untuk content creator. Editing video di resolusi 4K udah aman banget,
apalagi di 1080p. Ibaratnya kalian ngupas bawang pakai pedang murah masa. Dan tadi juga sempat gue tes untuk bermain game ya. Gue main game Steam CSGO, itu spek rata kanan semua. Yang tadinya kalau gue main game di Intel version Mac apapun itu, ya gitulah. Tapi kali ini sepertinya Apple sudah mulai pede untuk membuat Mac device-nya ini kompatibel juga sebagai gaming machine mereka ya. Walaupun masih bertahap, at least gue merasa ini sudah semakin membaik lah. Apalagi kemarin pas WWDC itu ada Hideo Kojima yang bilang katanya game Death Stranding nantinya bakalan masuk ke platformnya Mac. Dan Apple juga bilang katanya udah menyiapkan porting developer tools. Jadi feeling gue sih kedepannya akan mulai banyak game yang kompatibel dengan Mac device. Dan kembali lagi untuk produktivitas editing di Adobe Premiere Pro, ya walaupun Premiere Pro ini ya gitulah ya, kita nggak bisa blaming machine-nya karena sometimes software dari Premiere Pro-nya ini suka crash-crashan. Tapi seriously di macOS Ventura, macOS default dari Mac Studio ini, gue masih belum menemukan bug crash atau not responding segala macam. Dan harusnya buat teman-teman yang menggunakan software Final Cut Pro harusnya bakalan bisa lebih mulus lagi, mengingat software tersebut adalah native software buatan dari Apple itu sendiri. Dalam paket pembeliannya Mac Studio ini cuma dapat ya Mac Studio sama kabel powernya doang. Jadi kalian PR-nya harus mikirin lagi untuk peripheral dan monitornya. Kalau misalnya kalian punya uang lebih, mungkin bisa pasangkan Mac Studio ini dengan Apple Pro Display XDR, atau kalau mau versi ekonomisnya bisa Mac Studio dengan Apple Studio Display seperti yang udah kita demoin di video tahun lalu. So untuk kesimpulannya, menurut gua Mac Studio ini hadir sebagai opsi untuk teman-teman yang menggunakan Apple Mini Portable PC seperti Mac Mini, namun memiliki tuntutan kerjaan yang membutuhkan performa yang lebih tinggi. Karena Mac Mini tentunya punya keterbatasan chipset, yang terakhir aja dia cuma pakai chipset M2 dan M2 Pro, sedangkan untuk yang M2 Max dan M2 Ultra itu hanya hadir pada device Mac Studio dan Mac Pro untuk yang PC-nya ya. Kenapa nggak langsung yang PC? Simple aja, mahal. Karena tentunya Mac Studio ini juga masih bisa dikategorikan dalam mini PC atau portable PC ya. Tinggal copot aja, bisa dibawa ke kantor atau bawa ke rumah atau bawa ke studio. Beda dengan Mac Pro yang bentuknya tuh ya literally tower PC gitu. So untuk kalian yang sebelumnya mungkin udah menggunakan Mac Studio dengan chipset M1 Max atau mungkin M1 Ultra, apakah harus upgrade ke M2 Max atau M2 Ultra di tahun 2023 ini? Menurut gua it depends ya. Itu tergantung apakah improve performance 25% sangat amat berarti buat memenuhi tuntutan kerjaan atau produktivitas kalian. Jika nggak penting-penting banget atau Mac Studio kalian saat ini udah sangat cukup sekali bahkan lebih, menurut gue itu akan wasting money banget kalau kalian upgrade ke Mac Studio di tahun 2022 ini, mengingat desainnya masih sama aja dan nggak ada tambahan-tambahan port gitu ya. Anggap aja Mac Studio 2023 ini tuh kayak S-seriesnya di iPhone gitu, jadi cuma improvement pada di bagian dalamnya aja. Beda cerita kalau misalnya kalian baru pertama kali mau beli Mac Studio di tahun 2023 ini, atau kalian sebelumnya adalah user Mac Mini yang baru mau pertama kali menggunakan Mac Studio. Kalau case-nya kayak gitu, gua rasa Mac Studio di tahun 2023 ini adalah pilihan yang tepat karena harganya ini sama persis seperti Mac Studio di tahun 2022 lalu, starting $2.000 untuk yang M2 Max dan $4.000 untuk yang M2 Ultra. Jadi daripada kalian beli yang M1 Max, ya mendingan M2 Max atau yang M2 Ultra sekalian dibanding kalian beli yang M1 Ultra. Dan untuk siapa sebenarnya Mac Studio ini diciptakan? Apakah untuk YouTuber? Well, kalau dari yang gue rasain sendiri, menurut gue ini udah sangat overkill banget buat YouTuber. Ya, oke, mungkin YouTuber yang mainnya udah di resolusi 4K, 8K dan uploadnya setiap hari, ya ini udah oke banget. Atau mungkin buat filmmaking gitu ya, untuk yang suka main 3D artist, atau yang suka produce musik, rekaman kamera, atau bahkan buat scoring di film, di movie, ya menurut gue ini emang udah kelasnya udah industri gitu ya. Karena memang disandangkannya lagi udah bukan sama Mac Mini, tapi sama Mac Pro. Karena chipset yang ada di Mac Studio ini adalah chipset yang sama juga ada di Mac Pro terbarunya si Apple, yang harganya udah males gua nyebutinnya. Jadi ya segitu dulu aja untuk review singkat kita dalam video kali ini dan juga unboxing Mac Studio 2023. Buat kalian yang mau komentar di bawah, silahkan diskusi aja, dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu menantikan video-video dari iCek Live, dan kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Please like and share this video. Saya Indra, until next time, goodbye.